rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan udah coba bongkar tuh ruang mesin hukum lewat bab 9 kultur hukum internal. Betul, kita lihat gimana cara berpikir orang hukum, bedanya klaim hak sama konflik kepentingan gitu ya. Iya, dan soal legitimasi juga, gimana sistem hukum itu bisa jalan dari dalam. Pokoknya kita ngintip ke dapurnya lah. Persis. Nah, hari ini kita keluar dari ruang mesin itu. Kita mau menyelami bab 10, perubahan sosial dan perubahan hukum. Nah, ini dia. Kalau bab 9 lihat ke dalam, bab 10 ini lihat interaksinya sama dunia luar. Jadi, gimana hukum itu berubah karena masyarakat dan sebaliknya gimana hukum malah bisa jadi pendorong perubahan sosial? Itu kan pertanyaan besarnya. Tepat sekali. Kita akan lihat dinamika bolak-baliknya itu. Gimana hukum yang kesannya kaku, ternyata terus bergerak, dibentuk sekaligus membentuk masyarakat. Oke, siap. Nah, agenda kita buat bab 10 ini lumayan padat nih. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu kali ya. Perubahan formal internal atau teknis gitu. Ya, yang dampaknya mungkin nggak terlalu heboh keluar. Terus baru masuk ke arena yang lebih besar. Peran hukum dalam perubahan sosial yang signifikan. Ada istilah kerennya tadi perancangan sama peruntuhan ya. Design dan disruption. Betul. Itu mekanisme pentingnya. Habis itu kita naik ke level makro, lihat teori-teori evolusi hukum. Ada Sir Henry Maine, Max Weber, gitu-gitu kan? Ya, plus kritikannya juga. Nggak mungkin teori mulus-mulus aja kan? Pasti. Terus turun lagi ke level mikro. Gimana aturan-aturan spesifik itu berubah bentuk. Antara yang kaku, objektif, sama yang fleksibel, diskresioner. Kita lihat contohnya nanti. Gimana sistem peraturan itu jalan dan beradaptasi. Oke, siap banget nih. Mari kita mulai penjelajahannya. Mari. Kita awali dari dua jenis perubahan yang mungkin kesannya kurang dramatis ya. Perubahan formal dengan konsekuensi eksternal, sama perubahan sosial dengan hasil-hasil yang murni teknis. Ini kayak beberes rumah aja ya di sistem hukum. Intinya apa sih di sini? Betul loh. Ini seringnya kayak penyesuaian di belakang layar gitu. Yang pertama, perubahan formal dengan konsekuensi eksternal, itu seringnya cuma, meresmikan yang udah kejadian aja. Contohnya gimana tuh? Misalnya, hapus hukum kuno yang udah nggak dipakai sama sekali. Kayak wager of law atau trial by battle di Inggris dulu. Udah mati praktiknya, tinggal dihapus aja dari buku aturan. Biar rapi. Oh, oke. Jadi kayak update status aja ya, bahwa aturan ini udah nggak relevan. Bisa dibilang gitu. Atau bisa juga reformasi teknis internal. Misalnya prosedur pengadilan dibikin lebih efisien sama ahli hukum. Buat orang awam, mungkin nggak kerasa bedanya. Lebih ke urusan internal sistem aja. Oke, paham. Terus yang kedua, perubahan sosial dengan hasil teknis. Nah, ini agak beda dikit. Di sini ada perubahan di masyarakat dulu, terus hukumnya ngikutin. Tapi cuma di bagian teknisnya aja. Maksudnya, gimana tuh? Contohnya, ada teknologi baru, terus butuh aturan teknis baru. Atau yang sering jadi contoh, perubahan peran sosial bikin hukum lama jadi penghalang. Kayak Married Women's Property Act di abad ke-19. Yang soal hak milik perempuan menikah itu ya? Iya, betul. Dulu kan dibatasi banget tuh. Tapi seiring perempuan makin aktif secara ekonomi, aturan lama itu jadi nggak pas lagi. Nah, UU baru ini cuma ngilangin hambatan itu, biar perempuan bisa melakukan apa yang secara sosial udah mulai mereka lakukan. Tapi dulu ribet urusan hukumnya. Jadi hukumnya di sini kayak ngejar ketinggalan gitu ya? Bukan yang memulai perubahan? Atau kontroversial, cuma beberes atau nyesuain aja. Oke, paham. Nah, dari yang sifatnya teknis atau penyesuaian ini, kita geser yuk ke peran hukum yang lebih gitu. Hukum dan perubahan sosial yang besar. Di sini nih hukum kelihatan kekuatannya ya. Iya, di sini hukum benar-benar bisa jadi agen perubahan yang kuat. Nah, bab 10 ini ngenalin dua cara kerja utama. Perancangan, desain, sama peruntuhan, disruption. Oke, perancangan dulu deh. Maksudnya gimana? Perancangan itu artinya hukum dipakai secara sadar, terencana, buat bikin tatanan sosial atau ekonomi baru. Jadi proaktif banget, bukan cuma nyesuain, tapi benar-benar ngebentuk ulang. Contohnya apa tuh? Ya, contoh paling ekstrim mungkin negara sosialis ya, yang pakai hukum buat desain ulang seluruh masyarakat dan ekonominya. Tapi skala lain juga ada.
Kayak program New Deal di Amerika buat ngatasin depresi besar, atau pembentukan negara kesejahteraan di Eropa. Hukum jadi kayak cetak biru buat masa depan yang diinginkan. Wah, jadi kayak arsitek sosial gitu ya, pakai hukum sebagai alatnya. Nah, kalau peruntuhan? Atau disrupsi, kedengarannya agak negatif ya. Nggak selalu negatif sih, tapi cara kerjanya beda. Peruntuhan ini seringnya lewat putusan pengadilan. Pengadilan itu ngebongkar atau bilang nggak sah suatu tatanan, praktek atau norma yang udah ada, yang udah mapan. Jadi pengadilan nggak bangun yang baru. Nggak secara langsung biasanya. Tapi dengan ngerobohin pilar hukum yang nopang tatanan lama, dia maksa perubahan. Kayak kasus Serrano versus Priest soal dana sekolah di California. Atau contoh klasik Brown versus Board of Education soal segregasi sekolah di AS. Yang menghapus pemisahan ras di sekolah itu ya? Betul, putusan kayak gitu kan ngeruntuhin sistem lama. Nah, setelah runtuh, baru deh lembaga lain kayak legislatif atau eksekutif biasanya masuk buat membangun yang baru. Pengadilan kayak buldosernya gitu, bersihin lahan. Aktivisme yudisial sering main di area disrupsi ini. Wow, oke. Jadi hukum bisa jadi arsitek, bisa juga jadi bulldozer ya. Keren nih. Nah, coba kita lihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Perubahan hukum makro, teori-teori evolusi hukum. Kan ada beberapa pemikir besar dibahas. Mungkin kita fokus ke dua yang sering dibandingin, Maine sama Weber. Gimana pandangan mereka soal arah sejarah hukum? Boleh. Sir Henry Maine itu terkenal banget sama tesisnya, masyarakat bergerak dari status ke kontrak. Status ke kontrak, maksudnya? Intinya gini, di masyarakat dulu, posisi hukum seseorang, hak dan kewajibannya itu ditentukan sama status dia dari lahir. Dia anggota keluarga mana, klan apa, hubungannya komunal, udah terberi gitu. Nah, masyarakat modern, kata Maine, bergerak ke arah di mana hubungan hukum itu makin didasarkan pada kesepakatan bebas antar individu, kontrak. Jadi bukan lagi siapa Anda secara sosial, tapi apa yang Anda sepakati gitu ya, lebih individualis. Kurang lebih begitu, individualisasi hubungan hukum. Nah, kalau Max Weber, fokusnya beda lagi. Gimana kalau Weber? Weber lihat evolusi hukum lewat kacamata rasionalitas. Ciri khas hukum modern, terutama di barat menurut dia, itu meningkatnya rasionalitas formal. Rasionalitas formal? Apa tuh? Maksudnya, hukum itu makin bekerja berdasarkan prosedur internal yang logis, konsisten, bisa diprediksi, dan netral. Nggak pandang bulu. Terpisah dari pertimbangan moral politik atau ekonomi. Itu yang disebut rasionalitas substantif. Hukum jadi kayak mesin yang punya aturan main sendiri. Kenapa itu penting menurut Weber? Nah, rasionalitas formal yang tinggi ini, menurut Weber, penting banget buat berkembangnya kapitalisme modern. Karena ngasih kepastian dan prediktabilitas buat transaksi ekonomi. Orang jadi lebih berani berbisnis kalau aturan mainnya jelas dan konsisten. Oke, jadi Maine lihat perubahan di dasar hubungan, status vs kontrak, Weber lihat di cara kerja sistem hukumnya menuju rasionalitas prosedural. Tapi katanya teori-teori ini juga ada masalahnya ya. Terlalu lurus mungkin pandangannya? Nah, iya betul. Teori-teori besar ini kan ngasih kerangka ya, tapi realitasnya sering lebih rumit. Tesis Maine status ke kontrak itu misalnya, banyak yang bilang jadi kurang relevan di era negara kesejahteraan modern. Kenapa tuh? Ya karena sekarang banyak hak dan kewajiban kita justru datang dari status baru. Kita sebagai pekerja, pensiunan, penerima bantuan sosial. Ada yang bilang ini kayak kembali ke status atau lebih tepatnya fokus ke peran sosial, bukan murni kontrak bebas lagi. Masuk akal juga ya. Terus kalau rasionalitas Weber? Sama juga. Apa iya hukum modern selalu rasional praktiknya? Kan banyak juga argumen kalau hukum itu tetap aja dipengaruhi pertimbangan substantif, politik, ekonomi. Dan birokrasi hukum juga nggak selalu seefisien atau selogis itu kan? Jadi teori ini kayak peta kasar aja ya, bukan GPS yang presisi. Bisa dibilang gitu. Peta yang berguna buat orientasi. Tapi jangan anggap itu satu-satunya jalan. Kenyataannya banyak kelokan, banyak persimpangan. Oke, ini pengingat bagus. Realitas emang sering lebih berantakan ya daripada teori. Nah, sekarang coba kita turun lagi nih dari pandangan makro ke level yang lebih operasional. Gerak evolusi peraturan-peraturan dan sistem-sistem peraturan. Gimana aturan spesifik, pasal per pasal gitu, berubah bentuknya? Ada polanya nggak sih? Nah, ini dinamika mikro yang seru nih. Sumber ini bilang, peraturan hukum itu bisa bergerak di spektrum antara yang sangat objektif atau kuantitatif sama yang sangat diskresioner.
Oke, bedanya apa tuh? Objektif sama diskresioner. Aturan objektif itu yang jelas, tegas. Sering pakai angka atau kriteria pasti. Misalnya, batas usia minimal punya SIM itu 17 tahun. Batas kecepatan di tol 80 km per jam. Atau aturan, pokoknya kalau A terjadi, hukumannya B. Gitu. Kelebihannya, dia pasti, bisa diprediksi, gampang diterapkan secara konsisten. Hitam putih gitu ya aturannya, jelas. Kalau diskresioner? Nah, kalau diskresioner itu ngasih ruang buat hakim atau pejabat buat pakai pertimbangan, penilaian, atau kebijaksanaan sesuai konteks kasusnya. Pakai standar yang lebih cair gitu. Contohnya kayak gimana? Misalnya standar kelalaian yang wajar, bertindak demi kepentingan terbaik anak, atau menjatuhkan sanksi yang proporsional. Kan gak ada angka pastinya tuh, harus dinilai kasus per kasus. Kelebihannya apa dong kalau gitu? Fleksibel, bisa nyesuaiin sama situasi yang unik. Tapi ya kelemahannya jadi kurang pasti, bisa nggak konsisten antar kasus. Terus bisa aja ada subjektivitas atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Jadi ada tarik-menarik ya antara kepastian sama fleksibilitas. Terus gimana aturan ini berevolusi di antara dua kutub itu? Kayaknya ada contoh bagus di buku ini ya, soal aturan kecelakaan kerja. Iya, contoh peraturan rekan kerja, Fellow Servant Rule. Di abad ke-19, itu bagus banget buat gambarin ini. Gimana ceritanya tuh? Awalnya, aturan ini objektif banget dan keras. Pekerja nggak bisa nuntut majikan kalau dia cedera gara-gara kelalaian teman kerjanya. Titik. Nggak ada tapi-tapian. Wah, keras juga ya. Iya, sangat pasti ngelindungin industri yang baru tumbuh waktu itu. Tapi lama-lama dianggap nggak adil. Apalagi kecelakaan kerja di pabrik makin banyak kan seiring industrialisasi. Mulai deh ada tekanan sosial, gugatan hukum. Adil ya, mulai bikin banyak banget pengecualian. Dibikin sub-aturan yang rumit-rumit. Jadinya, aturan mana yang berlaku itu tergantung banget sama fakta spesifik kasusnya. Hakim jadi harus banyak nimbang-nimbang. Aturannya jadi sangat diskresioner. Akibatnya apa kalau jadi diskresioner gitu? Ya sistemnya jadi kacau balau, nggak pasti, mahal, karena proses hukumnya jadi panjang dan rumit. Terus hasilnya bisa beda-beda banget antar kasus. Prediktibilitasnya hilang sama sekali. Wah, malah jadi masalah baru ya. Betul. Nah, kekacauan inilah yang akhirnya dorong lahirnya solusi baru. Solusi yang balik lagi ke arah objektivitas, tapi logikanya beda. Skema kompensasi pekerja, workers' compensation. Itu gimana sistemnya? Sistem ini ngasih ganti rugi yang udah ditentuin jumlahnya, kuantitatif, berdasarkan jenis cederanya. Nggak perlu lagi buktiin siapa yang salah, majikan atau rekan kerja. Sistem no fault. Jadi lebih pasti, lebih cepat prosesnya. Meskipun mungkin jumlah ganti ruginya nggak segede kalau menang gugatan di pengadilan. Ah, jadi kayak ada siklus gitu ya. Mulai dari aturan objektif, tapi mungkin kaku atau nggak adil. Terus ada tekanan, aturannya jadi diskresioner, fleksibel, tapi malah jadi kacau. Akhirnya dicari lagi aturan objektif baru yang coba lebih seimbang. Seringkali polanya begitu ya, meskipun nggak selalu mulus atau sejelas itu siklusnya. Intinya, krisis atau tekanan sosial itu maksa sistem hukum buat beradaptasi. Cara pengadilan nangani krisis juga nunjukin ini. Maksudnya gimana? Kalau krisisnya unik, jarang terjadi, mungkin bisa diselesain sama satu putusan tegas aja. Tapi, kalau krisisnya berulang, kayak isu pembagian daerah pemilihan yang nggak adil di kasus Baker v. Carr itu, pengadilan bisa jadi terpaksa masuk ke area diskresi yang nggak stabil. Terus-menerus nyesuaiin aturan, sampai akhirnya ada solusi dari legislatif atau konstitusi yang bikin aturan main objektif baru. Kayak prinsip satu orang, satu suara itu. Oke. Ini ngasih gambaran yang hidup banget ya, soal gimana hukum itu kerja di lapangan. Nah, kita udah bahas banyak banget nih dari bab 10. Dari perubahan teknis kecil, terus peran hukum sebagai perancang dan peruntuh, teori-teori makro evolusi hukum plus kritikannya, sampai dinamika mikro pergerakan aturan antara objektif dan diskresioner. Kira-kira apa nih kesimpulan utama yang bisa kita ambil? Poin kuncinya menurut saya ya, hukum itu nggak ada di ruang hampa dan nggak pernah diem. Dia itu terus-terusan interaksi sama kekuatan sosial, ekonomi, politik di sekitarnya. Jadi ada hubungan timbal balik terus ya? Iya banget. Dan perubahan hukum itu bukan proses yang rapi, lurus, atau selalu maju gitu. Seringnya itu hasil dari pertarungan kepentingan, kompromi, adaptasi, sama tekanan. Kadang malah ada unsur kebetulan sejarah juga.
Jadi penting buat lihat dua-duanya ya. Gambaran besar evolusinya sama mekanisme perubahan aturan di level mikro. Betul. Dengan lihat dua level itu, kita bisa pahami hukum secara lebih realistis. Bukan cuma teks di atas kertas, tapi sebagai proses sosial yang hidup, yang terus bergerak dan berubah. Bisa dibilang, hukum itu cermin sekaligus pembentuk masyarakat ya. Dalam tarian yang nggak pernah berhenti. Nah, itu dia. Tarian yang kadang gerakannya anggun, kadang ya agak kaku, kadang cepet, kadang lambat, dinamis pokoknya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa kasih tantangan berpikir sedikit buat pendengar kita. Coba deh Anda para pendengar, pikirkan satu isu hukum atau perubahan sosial yang lagi hangat sekarang di sekitar Anda. Bisa soal regulasi teknologi baru kayak AI, isu lingkungan, hak-hak kelompok tertentu, kebijakan ekonomi, apa aja deh. Nah, terus coba pakai kacamata dari bab 10 yang baru kita bahas ini. Pertama, perubahan hukum yang lagi Anda amati itu rasanya lebih kayak penyesuaian teknis aja, atau bagian dari perancangan sosial yang disengaja, atau malah kayak disrupsi buat ngerombak tatanan lama. Siapa aktor utamanya? Parlemen, pengadilan, pemerintah. Dan lainnya dalam arah perubahannya. Apakah menuju lebih banyak kontrak, rasionalitas formal, hukum yang responsif, atau malah sebaliknya? Dan terakhir, lihat aturannya sendiri. Trennya ke arah aturan yang lebih kuantitatif, pasti, objektif. Atau malah ke standar yang lebih fleksibel, diskresioner. Kenapa kira-kira begitu? Tekanan apa yang ada di baliknya? Menganalisis isu nyata dengan kerangka ini mungkin nggak ngasih jawaban pasti ya, tapi bisa banget mempertajam pemahaman Anda tentang gimana hukum dan masyarakat itu saling membentuk di dunia nyata di sekitar kita. Semoga jadi bahan renungan yang menarik. Ya, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita di bab 10 ini. Semoga pembahasannya memberikan perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.